guys, we are about to take off from Soekarno-Hatta to Changi Airport. How do you feel? Takut sih. Deg-degan. Deg-degan. This is your first time, right? Apa? Ya, first time taking airplane. Loh, kan dari dulu udah. Iya, ingat nggak tapi? Jadi, Nggak pernah nggak inget ya. jadi dia udah pernah berapa kali tapi masih kecil. Ini ibaratnya kayak first time dia lagi naik pesawat. We feel so nervous. You'll be seeing clouds. Makanya jadi window sih. Ya, inhale, exhale. Oh iya, kamu nervous banget sih. Hah? Dia udah lupa banget guys. Kapan ya? 4 tahun yang lalu berarti ya? Masih baru ingat banget. 4 tahun yang lalu. Kemarin dia nanya, Mama, kita naik first class ya? Ekonomi kayak apa katanya? Terus tadi begitu masuk pesawat dia bilang apa? Kok kayak bus? Ya beginilah ya. Banyak nonton YouTube. Kebanyakan nontonnya travel vlogger yang apa? Yang Yang mewah-mewah gitu. mewah-mewah. Kita lupa kalau kita masih BPJS ya. Budget pas-pasan jiwa sosialita. Praise the Lord, puji Tuhan. Seatbelt sign is off guys. See you guys in Perlu kami ingatkan Singapore. bahwa penggunaan power Yay, we're officially arrived at Singapore. Singapore. Yay. Puji Tuhan guys, kita mendarat dengan mulus. Tadi pas baru mendarat langsung hujan deras ya. Sampai ada announcement lightning and bad weather. Iya, tadi ada for the safety of our officer apa gitu. Oke, sekarang gue mau ngambil duit dulu karena gue pengen bikin konten dengan topik ini guys. Seberapa lama kita bisa bertahan dengan $100 aja ya? Kalau apa ya? Kalau jalan-jalan sendirian kan solo traveler $100 pasti bisa lah ya. Nah, sekarang kita sekeluarga nih. Jadi $100 kira-kira bisa buat apa aja sama bisa bertahan berapa lama di Singapura. $100-nya $100 Singapura ya, Singaporean dollar ya. Dengan gua, istri dan anak gua 1. How do you feel, buddy? Excited? Feels good to be back. First things first, kita withdraw money dulu ya. Karena kemarin ke money changer Singaporean dollarnya habis guys. Iya habis, soalnya kan katanya banyak yang lagi kan bentar lagi libur lebaran, jadi banyak yang mau ke Singapura sama ke Jepang. Jepang ya. Terus gue biasa kalau narik duit di Singapura pakai Genius ya. Jadi langsung dikonversi langsung di aplikasinya. Tinggal tariknya di ATM langsung pakai Singaporean dollar. Jadi kalian nggak usah nebak-nebak lagi bakal dikali kurs berapa ya. Karena kalian udah convert dulu di Indonesia. Aduh, let's find out. $100 buat sekeluarga di Singapura bisa buat apa aja sama bertahan berapa lama ya. Let's start from now. Oke. Udah dipalak langsung $50. Ampun dah. Punya saya ya. Nggak hitung. Pokoknya kita akan cari tahu nih $100 untuk akomodasi sama makan dan biaya-biaya lainnya lah. Oke. Si Ibu Negara lagi nyobain pakai kris BCA ya. Video ini Jaringan nets bisa ya? iya bisa. Ditekan ke dalam, dorong ke dalam. Dorong. Tuh. Dorong. Bisa. Ada ini. Oh, tarik. Udah belanja duluan dia. Tuh, sao? Oh, Jen. 9.99. $10. Gila. Sekarang di Singapura dollar nggak berasa ya. Terakhir berangkat tuh masih di 11 ribuan, sekarang 13 ribu lebih.
Sekarang kita mau naik bus dulu ke Terminal 2. Kita stay di hotel area Orchard ya. Naik MRT aja lah. Dapat apa tuh? Satu deck ya? Kasih unjuk ke sini. Dapat apa tuh? Iya tadi gue Ini dapat satu deck ya? Enggak, bukan satu dek 60 kartu. Oh, ada yang mahal nggak tuh guys? Kira-kira ada yang mau nggak? Kita jual nggak dapat rare. Masih kecil gini aja udah gua ajarin cari cuan. Udah habis. Itu apa tadi ini? Itu kartu bagus apa bukan? Terminal 2 MRT. Let's go. Yuk. Beneran deh. Happy nggak? Saya beler banget. Baru turun dari bus dan ongkosnya gratis ya. Soalnya cuma interchange doang dari terminal 4 ke terminal yang lama. T1 sampai T3. Sekarang kita mau naik MRT ke downtown. MRT to City. Sedikit tips buat yang mungkin baru pertama kali dan akan mau ke Singapura. Walaupun di eskalator tuh ini ya, stay left. Loh, kemana anak bini gua? Ketinggalan tiba-tiba. Huh? Tumben dia, ketinggalan. Oh, kok lama, Ji? Hah? tadi tiba-tiba ngilu. Biasa di sana nggak kenapa-napa. Di Indo. Enggak pede dia turunnya. Cepet kan soalnya. Oh iya sih, lebih cepet ya. Disney. Pengeluaran pertama kita $10 guys. Berarti cuma sisa $90 ya. Saldonya berapa? Nggak ada. Ah, enggak ada. Enggak ya? Zero. Jadi kita harus isi lagi. Tapi dia udah bayar berarti ya? Udah. Maksudnya. Nah, 7 tahun udah mesti pakai. Di bawah 7 tahun free katanya. Free tapi harus pakai kartu, tahu aku. Tetap pakai kartu ya? Oke, yuk kita isi dulu. Jadi beli EasyLink nggak include balance-nya ya. Sekarang kita mesti isi dulu. You use it? Use this? Oke. Isi nih. Taruh sini. Taruh. Biarin dulu. Cash. Kita isi $10 dulu lah. Ya kamu, nanti kan kamu lewat kereta mesti bayar, Ji. Nih, Ini bayar masukin sendiri. di atas sini. Di atas sini. Iya, masukin yang bener. Processing, nanti dia komplit, baru di ini. New value, 15 main menu aja. Oh, berarti udah ada ininya. Udah saldo 5. Udah ada saldonya $5, guys. Tapi tadi di itunya 0. Makanya dulu tuh gue inget ya, beli EasyLink $12, di dalamnya udah ada isi 7 apa $5 gitu. Tapi tadi dia bilang nggak ada saldo di struknya. Nanti itu di gantry-nya kamu tap aja. Gantry, itu namanya gantry. Entry kan kita proses kita masuk. Nah ini gantry, gate entry, gate entrance. Kita lagi mau coba pakai paywave-nya debit BCA. Soalnya Genius-nya si ibu negara kemarin keblokir. Bisa nggak dia? Wih, bisa. Dah, tap sana. Ya, yuk masuk. Oke, gue tinggal pakai Genius. Aduh, nggak bisa di ini lagi. Ternyata nggak bisa di dalam. Ternyata nggak bisa di dalam dompet. Dia bacanya sampai dalam banget. Come on. Jay, main the platform gap ya, Jay. Lihat tuh, itu lumayan dalam loh. Nih, kamu baca. By the way, gue baru ini ya, baru ngeh yang tadi berarti cuman cash deposit, nggak dipotong berarti. So, saldo kita masih di $100. Soalnya tadi kan masukin $10 itu jadi deposit doang. Nanti dipotongnya pas ongkos perjalanan aja.
Oke, gue stay di ini nih, area Orchard. Berarti dari Tanah Merah, gue lanjut ke Bugis aja lah. Interchange di sini. Tadi sih sebenarnya dari Expo bisa nih, line biru. Tapi kalau dihitung, stoppage-nya lebih banyak dibanding yang hijau. Di sini juga bisa kan? City Hall juga bisa, iya. Oke, kita ke City Hall dulu yuk. Saya lapar. Hah? Lapar. Aduh, sebentar lagi $100 akan berkurang nih. Yuk. Nah ini nggak enaknya ya, kalau biasa di berapa kali kesini tuh lagi panas, humid. Sekarang ditambah hujan pula, makin humid, kayak demak gitu ya jadinya. Ya gitu Ji, bantu pegangin, sip. Gitu dong, that's a good boy. Kita udah sampai di Puri. Jauh banget. Iya. Mau ke Puri Mall gitu, Ji? Hah? Mau ke Puri Mall. Ini di Jakarta apa di Indonesia? Di Indonesia apa Singapura sih? Namanya Kembangan. Nggak tahu kemana. Nggak nyambung nih. Nggak nyambung. Kembangan. Udah sampai kita di Puri Kembangan. Kebun jeruk. Tapi kok nggak macet ya? Oke. Ada perubahan rencana. Kita stop by di Bugis dulu ya. Karena Lapar banget. udah kelaparan banget. Ya, let's go. Thank you. Wah, nggak ada fare-nya. Jay, berapa Jay di sana tadi? Berapa tadi? Lihat nggak? Enggak. Ya, Matiin lagi. 1,2 kalau nggak salah. 1,2. Dipakai ini nggak ada ini, nggak muncul soalnya aku baru inget. Ntar kita Kalkulasi. kalkulasi setelah ini dulu deh. Makan dulu, lapar banget gila. Ke Bugis Junction dulu, cari makan. Darurat, darurat. Naga di perut udah teriak. Jadi kita makan KFC dulu. Pengeluaran pertama hari ini $14,95. $15. Kalau yang MRT nanti di nggak ketahuan ya kalau itu. Nggak usah dihitung matinya. Ya hitung lah. Justru kan kita mesti tahu nih satu orang. Di akhir ya berarti. Berarti $100 potong ini $15. Sisa cuma $85 budgetnya. Terus potong MRT tadi sebenarnya sih gue udah ini ya cari fare-nya di online itu berapa tadi? 1,2 dolar. Jadi kita bertiga $3,6. Anggap $4 lah ya. Kita bulat-bulatin aja supaya gampang ya. $4 sama ini 15, berarti $19. Nah, 100 potong 19. $81 sisanya. Cepet amat ya. Belum ada setengah hari. $15 di KFC, kalau di Jakarta bisa dapet satu keluarga besar ya kayaknya. Saya dapet yang bucket juga ya. Oh, bucket. Sini kita dapat satu chicken wrap, cheesy chicken wrap gitu. $5 gitu kan tadi? Iya. $5. Dia isinya ayam sama lettuce, Makan dulu gitu. sama kentang, sama minum. Terus ini mac and cheese. Ini kentang ini kan? Sama ayam. Iya, kentang. Jadi 2 meal sama satu add-on Tadi ini smoky wings ya. $2-an. $2 dapat 2 potong, 2 piece. Makan dulu guys. Jangan lupa guys, tips buat yang pertama kali lagi ke Singapura, habis makan beresin tray-nya sendiri. Beli SIM card dulu, lupa guys. Si ibu negara udah pakai eSIM. Handphone gue udah pakai eSIM 1 soalnya. Jadi satu lagi gue lagian mau beli nomor Singapura buat kerjaan. Apakah $15 cukup untuk membeli SIM card di Singapura? Seinget gue sih dulu $12 udah include sama kuotanya ya. Baru selesai beli SIM card dia kalau SIM card fisik paling pendek durasinya itu 2 minggu. Padahal di sini cuma 4 hari. Tapi nggak apa-apa. Jadi gue bayar bener ya $12. Tapi udah ada ini kuotanya
sekitar 100 giga. Jadi tadi $81 ya. $81 potong 12 lagi. Sisanya adalah $69. Kita ke Orchard kan? Biru bisa. Bentar kan? City Hall aja ya? Apa? Iya, kita ke City Hall dulu. Ya udah, gue mau ke City Hall, nanti exchange ke line merah. Habis itu nanti kita akan turun di Orchard. Heeh. 1,38. Yuk. Fare-nya 1,38 kali 3. $4 ya. Lebih loh. $4,5 lah. Kita kemana nih? $4,5, 69. Potong 5 lah ya, kita buletin ya. 69 potong $5. Sisa budgetnya 64. $64. Kita mau pesan Grab ke hotel karena nggak ada angkutan umum ya. Iya, Dan 15 menit. kita harus cari exitnya dulu. Jangan dipesan dulu. Iya, iya. Harry Winston kan. Yuk. Jadi buat yang mau pesan Grab, ya ini nggak cuma di Singapura doang ya. Dimanapun. Kalian kalau mau pesan tuh standby dulu di tempat pick up point-nya. Nanti baru pencet. Kalau di Jakarta aja, supirnya bisa marah gimana di sini. Bisa dimaki-maki kalian kalau kita masih di MRT station gini, terus sudah pesan, kusut nanti. Bocah ada-ada aja. Dia naik tangga. Akhirnya kita muncul ke permukaan ya. Dari tadi masih di tuh Harry Winston tuh. Pick up-nya di Harry Winston-nya apa? Ini ada designated areanya tuh. Grab, Gojek. Ini juga bisa nih, ride hailing service. Please scan and download the operator's mobile application. Iya bener. Kita dapat apa nih? Toyota Corolla Cross 1800 cc ya. 1,7 kilo kita bayar Grab $11. Tapi yang kid friendly ya. Kalau yang nggak ada booster seatnya tadi $10. Beda dikit, cuma beda $1 ya. Toyota apa tuh? Dari tadi banyak banget, lucu. Kayak Sienta ya. Oh, ada Alphard. Udah mau nyampe ya? Oke, ini mobil ya, Corolla Cross. Hai, Son. Oke, thank you. Hai, Ji. Can see. Yuk. Aku udah depan. Pay by cash, huh? Iya. Oke. That's our hotel. The Vinci beside. See There, that one? there is no public transport. Here don't Okay, have. You okay. must walk. The other side have lah, outside nya. Hmm, Okay, this the one. 5 hotel. Now can $11, huh? $11. Slowly, huh? Okay, I got 12. Come. I give you $1. Just keep the change. Never mind, it's okay lah. Okay. Money is money. Okay, thank you. Come. Okay, guys. We just spent another $10. Oh, So the bell they put here, go here, sit ready here, right? ah. The bell put here, then bakal up. Oh, cuma gitu doang. This the one. For the age 4 to 7. 4 to 7. Oh, I see. Bigger is different, yeah. Okay, happy holiday. Thank you, sir. Bye-bye. Bye-bye. 5 Hotels Singapore Orchard. Yay! Let's go check in, guys. Wow! This is our first time staying at a hotel like this in Singapore, right? Begitu nyampe hotel, kayak gak Iya. Oke, kita sekarang mau check-in di Vibe Hotel Singapore di Orchard ya. How does it feel? Happy banget. Baru berasa liburan. Jadi berapa kali ke Singapura ya, udah lebih dari 10 kali lah ya. Tapi nggak pernah stay di hotel kayak gini guys. Karena lo tahu sendiri kan, Singapura tuh hotelnya pricey. Kemarin-kemarin kita stay-nya di area Geylang, semalamnya itu sekitar 800 sampai sejutaan tuh. Nah, kalau yang ini, Vibe Hotel itu sekitar 2 juta ya. Nanti akan gue spill rate pastinya di akhir video, oke?
Sekarang kita review hotel bintang berapa ini ya? Beb, how many stars this hotel get? 4. I think 4. Infinite. Infinite. Gak ada tulisannya, kayak 4 deh. Oke, nanti kita update di inilah ya, sambil kita proses check-in dulu. Oke, we start again the $100 journey ya. Oh iya, tadi kan terakhir 69 ya. Sisa budgetnya 64. $64. MRT. Grab $11. Jadi $58 doang nih. Yuk kita jalan-jalan cari makan malam. Tapi dia sepanjang jalan banyak hotel nih. Ada York Hotel juga, tadi ada Quincy. Terus ada Oakwood Studio Singapore. Ini kayaknya apartemen deh kalau ini. Service suites ya. Nih, perumahan di Singapura guys. Ini berarti sultannya Singapura nih yang punya landed house. Perumahan-perumahan Singapura kayak gini nih. Ibaratnya ini kayak di Gang Mangga Besar ya. Rumahnya nggak di klaster satpam gitu, di pinggir jalan gitu. Kayak rumah jajan. Yuk, jalan lagi. Tuh guys, di sini kalau nyetir nggak sembarang main selonong boy aja ya. Ini ada persimpangan, mereka pasti stop dulu, lihat-lihat kiri kanan. Kecuali kalau yang dari arah jalan utama ya. Tapi kok tetap aja ya, jarang ada yang pakai sen di sini. Oh, tuh nggak pakai sen semua. Iya, ngomong-ngomong, gue lewatin Lucky Plaza. Kalau Lucky Plaza ini gue jadi inget dulu pas umur 3 tahun, gue pernah diajak bawa nyok gue jalan-jalan ke Singapura. Terus gue hilang gila di Lucky Plaza. Katanya sampai berlantai-lantai dicari Iya. katanya. Tapi satpamnya Lucky Plaza Singapura tuh gercep banget katanya. Jadi Langsung. every entrance-nya tuh langsung di lock gitu loh, dijagain. Jadi disisir satu lantai langsung. Akhirnya dari lantai ke lantai ketemulah gue di lantai paling atas. Ternyata masih di situ kan kalau nggak salah. Iya. Kan lagi ngumpet. Ke Ayo. nyebrang sini aja di Somerset. Gue tuh hilangnya di toko baju guys. Nah, di toko baju, gue tuh ngumpet di antara baju-bajunya. Gue pikir gue isengin bonyok gue nih. Gue ditinggal beneran dong. Mereka lupa kali ya. Hilang beneran gue malah. Untung ketemu, kalau nggak jadi lokal Singaporean gue. Iya kan? Iya. Nggak ada JJ kalau nggak. Oh, nggak ketemu dia nih. Sekarang gue berada di seberang Takashimaya. Sana Somerset, sana Ion Orchard. Loh, kamu fishball noodle di mana? Ion Orchard ya? Iya. Ya sana berarti. Kamu suruh kesini? Aku lupa. Isetan sana kan? Uncle Ice Cream di mana ya? Ya di sana. Mau makan ice cream aja, Uncle Ice Cream. Depannya Lucky Plaza nih guys. Dia kayak plaza-plaza gitu. Ya, kalau di Jakarta mirip-mirip sama Mangga 2 ya, Lucky Plaza ini. Seberangnya kayak Central Park lah. Tergantung sih, ada yang kayak Central Park, ada yang kayak Plaza Senayan. Oh, ini sih kelihatan banget jadulnya ya. Dulu tuh kalau belanja Giordano di sini nih, kan baru diomong. Dulu kan zamannya kita masih SMA kan Giordano ini banget kayaknya, high class banget, hits banget. Bela-belain ke Singapura buat beli Giordano yang lebih terjangkau. Tuh, Lucky Plaza guys. Nah, kita mau ke situ guys, nyebrang Ion Orchard. Mau makan fishball noodle. Oke, itu mau makan fishball noodle di sana guys. Kita dapat tempat duduk, jadi gue tunggu di sini dulu lah. Soalnya ngantrinya lumayan tuh. Total $14,6, $15 kurang lebih ya. Gue catat dulu. Berarti tadi 69 potong 11 potong 15. Sisa budget kita 43 SGD guys. Sedap nih kayaknya ya. Okay, so we are supposed to take the fish ball, and then kita aduk di sini guys. Mantap.
Let's try. Biasanya nih Singapura ya doesn't taste good as it looks ya. Karena biasanya micin sama cabenya dia nggak terlalu berani guys. Pengalaman gue ya, karena kan masing-masing lidah beda-beda ya. Ini kalau taste gue sih pedasnya di sini tuh lebih ke arah kayak pedas manis, nggak kayak pedas nyelekit. Mie-nya gue pilih mie kecil, mie karet. Ya betul. Pedasnya nggak gigit, jadi kayak pedas-pedas aja. Nggak pesen yang pedes. Padahal kan looks-nya kayaknya hot banget ya, udah makanya merah banget. Kalau di kita kan biasanya udah doer tuh. Oh, Ya bibir. tuh looks-nya kan udah merah banget tuh. Tapi mie-nya kelihatannya kayak enak garing-garing gitu ya. Iya, mie-nya chewy. Kalau tekstur mie-nya sih enak, bumbunya enak, tapi pedasnya kurang gigit. Wanginya kayak ada peanutnya gitu. Enak, fishball ya. Kamu pesan apa itu? Fishball biasa ya? Dry? Iya dry juga tapi nggak pedas. Jadi rasanya kayak sop manis kalau yang nggak pedas. Kita cobain fishball. Oh dia kayak ada krecek kayak gitu ya? Bukan ya? Oh ini Yang di Jogja. ini apa kulit B2 ya? Fishball-nya menurut aku enak. Enak. Chewy, gede. Terus wangi ikan. Wangi ikannya berasa. Iya. Isinya berapa? Hah? Isinya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mie-nya segede gini. Satu porsinya Jabat. $7,3. Jadi sebenarnya Singapura tuh Nggak panas kan? porsinya aja sih yang gede ya. Sebenarnya standar. Soalnya kita kan di mall, food court mall. Jadi Begitu. harga segitu mah standar. Tapi porsinya gede gitu. Iya. Kalau di Indonesia tuh di mall 80.000, porsinya kadang-kadang suka ala kadarnya. Istilahnya kalau 80.000 di mall, makannya masih di resto yang setengah, yang sedang-sedang. Kalau kita di food court, tapi di mall harganya segitu. Dan rasanya emang bumbunya nggak berani kayak Indo sih, mungkin karena kurang micin sama pedasnya ya. Cuman so far so good sih kalau gua. Iya nih, dia kayak rasanya kayak Indomie ketoprak jadinya. Ada wangi kacangnya ya. Ada mie kacang Pedasnya juga kayak pedas-pedas dikit doang gitu. Padahal kalian lihat dah, tuh udah sampai merah banget cuy. Ini kalau di Indo mah merah begini, beh. Pedasnya sih doer bibir langsung, iya nggak? sampai nasi sangit. Terus fishball-nya juga gede, nggak kayak di Indo kayak makanan ala kadarnya ya tiap kali ya. Boleh mini-mini. Gede ya. Cobain line baru, ini line coklat. Oh, ini baru ya? Oh. Iya, kita mau ke Gardens by the Bay. Kamu bilangnya apa? Gardens by the Bay ya? Gardens by the Bay. By the Bay. Bay-nya itu jadi bay juga. Line coklat. Nanti Kita langsung ke Gardens by the Bay. Dulu Mama pronounce this Gardens by the Bay. Bukan Gardens by the Bay. Ini kita harus ke, oh cuman one stop ya? Yuk, Yeay. kita jadi dari mana nih? yuk. Kita di situ Marina Bay. Iya 845 ya. Nanti kalau bisa sih jajan dulu lah di sana. Mau nonton light show di Gardens Rhapsody namanya. Jam 7.45 sama 8.45. Sekarang udah 18.55. Stand a chance to win this once in a lifetime experience. Wih, keren juga ya. Kita kayak dapat speed up aja. Busi. Awas, lihat depan. Lah, salah ya. Tadi aku ngehnya kita di Raffles, City Hall. Kita dari Orchard ke Dari Oscar ke sini, Coklat, Gardens habis by the itu Bay. ke Stephen. Ngapain ke Stevens? Soalnya kan jadi pengen ke kepala. Please do not lean against the train doors. Taman di pesisiran. Sekarang enak kalau ke Gardens by the Bay, kalau mau nonton Gardens Rhapsody berarti nggak usah jalan jauh-jauh ya. Iya, dulu jauh banget jalan. Dulu mesti turunnya di Bayfront ya. Kita kira kita pernah nyasar turunnya di Marina. Iya, Buset, jalannya Marina Bay, bener-bener di bay-nya. Di pesisir pantai. Juga ya?
Atau 68 lagi ya? Udah berani nih dia nih, lari-lari gitu. Iya. Karena lu Nyolah, udah selonong boy aja dia dari tadi. Ratu juga di pede dia. Tadi. Iya, udah nggak takut lagi. Tapi emang berapa kali kesini, gue pernah ngeliat segede dia nih. Gue pernah satu MRT sama segede anak gue guys. Jadi dia sendirian. Pulang sekolah naik MRT santai aja gitu. Beli yang seger-seger dulu. Terus dia beli nabi gede. Usah dah, berat banget. Ini pena aqua. Aus cuy. $2,4. Oh iya, barusan MRT 1,68 ya. Ini baru nih. Dia $5. Weh, di sini sneakers 2,9. Lebih murah makanya. bisa beli semuanya. Tadi di mana tadi di Bugis ya? Travel $4. Buset, jauh banget bedanya ya. Apa yang tadi ini ya? Enggak kan? Enggak, ini kok bener. Jajan di Cheers. Berapa dolar tadi? 6 ya? 59, $6. $6, 43, potong 5, potong 6. Sisa $32 budget kita guys. Udah jam setengah 8. Tapi berarti, iya setengah hari ya. Wih, ada historinya nih. Jadi tahun 93 baru udah jadi ya. Kawasan Marina. Ini 92. This map is an extract from the Singapore road map. All domain and remain directly connected. Ah udahlah. Pokoknya intinya kalian bisa lihat sendiri lah ya. Ini pembangunannya 93 baru mulai itu. Ini 88 udah ada Marina Bay-nya, tapi tuh Marina South-nya masih nggak ada apa-apa. 1984. Oh iya, ini pulau reklamasi nih. Reclamation of Marina South and Marina Center began in 1970s. Pulau reklamasi guys. Tadinya nggak ada tuh. Tolok air. 1976. 1983 baru jadi pulau reklamasinya. 1946 masih laut. Shifting Shores, Mapping Singapore's Reclamation Journey. Kita balapan. Ya, kamu lewat sini ya. Udah mulai berasa humidnya. Enggak juga sih, masih ada kok. Aku berasa lepek. Apa ini sampai goyang-goyang? Iya. Tembusnya di mana nih ya? Oh langsung. Di Gardens by the Bay South ya. Berarti kita ke sana nih. Buset. Tinggi amat om. Buset 2 meter kayaknya. 2 meter kayaknya itu si om ya. Aku seketeknya doang. Gardens by the Bay. Tuh Marina Bay Sands yang ada Apple Store di situ. Oh iya. Itu ada gedung hotel Marina Bay Sands. Ada jogging. Ini jogging tracknya jauh banget gila sampai ke sana. Orang sampai ini. Itu Super Tree Grove. 700 meter. Loh, tetap jauh juga ya. Wah, harusnya sewa sepeda ya. Lupa ya. Tapi kayaknya nggak bisa diparkir di sana. Oh, tembusnya ke sini. Lebih dekat ke sini nih, guys. Satay by the Bay. Oh iya. Boleh. Oke, kita akan mencoba sewa sepeda di Singapura. Iya. Oke. Kagak. Ini gini apa? Iya. Kita turunnya gimana? Kecil banget. Oke, let's go sepedaan di Singapura. Yuk. On the way ke Gardens by the Bay, guys. Naik sepeda. Cihuy. Kita parkirin dulu. Oke. Kita nonton dulu Gardens by the Bay. Nanti lanjut lagi. 6 menit, $4. Ayo ntar udah mulai loh. Yuk. Cuma 15 menit dong. Tuh, no cycling beyond this point. Ayo. Gara-gara ngurusin sepeda jadi telat dah.
Padahal lo udah santai dari tadi. Nah, ini lebih cakep nih. Wow. Lebih cakep kan? Di sana nggak kelihatan apa-apa. Gue mah udah bosen. Kan tiap hari beda-beda kan? Sama lah. Beda. Beda. Temanya. Beginilah konten kreator ya. Sampai bawa 2 tripod segala. Iya. Pemilihan lagunya itu juga pengaruh ya. Dulu pas pertama kali kesini tuh lagunya tuh megah, majestic gitu loh. Ada yang nyanyi-nyanyi. Iya. Bukan musik doang. Kalau sekarang belakangan ini 2-3 kali tuh kayak Kayak lebih biasa aja. Iya, kayak Kalau cuman karaoke kita pelan kali. emang bener-bener rhapsody aja gitu. Lewat sini. Waktu itu pas pertama bener-bener sampai merinding banget. Iya, karena pakai lagu waktu itu. Iya, Lagunya itu nyanyinya. Aduh. Heal the World. Oh iya. Sampai merinding gitu. Iya, heeh. Kalau sekarang ya cuman kayak rhapsody aja. Anak gue nggak begitu tertarik, malahan dia lebih tertarik lari-larian sama naik sepeda ya. Liatin aja, kayak anak monkey. Kamu mau jadi monkey, Monkey, ha? Si super power. Buset, kucingnya kayak leopard. Wih, jam nih. Jam berapa sekarang? Jam 9. Enggak deh, setengah 10. Oh iya, jam gue masih belum disetting jam sini ya. Wow, ya udah. Banget dah. Then it's time to go home. Go to hotel. Ke hotel, masa kita Kita pulang naik lagi? sepeda lagi. Iya, tempat sepedanya tadi di mana ya? Sana, tuh. Oke. Mama ngapain? Kita naik sepeda lagi, guys. Huh. Ada kecilnya. Pas ya untungnya. Itu gimana cara? Masih bisa. Yuk. Sepedaan. Yuhu. Ganti tujuan. Kita mau cycling 1,6 kilo ke nearest bus stop aja lah. Takut saldonya nggak cukup juga ya. Saldo ininya sisanya. Oh, cukup. Kapan ya di ini ada kayak gini? Dulu mah ada ya. Di Gading Serpong ada ya. Cuman bentaran unitnya pada rusak sama apa ya, jalanannya nggak memadai sih memang guys. Kalau di sini kan ada ininya, ada bike tracknya sendiri. Dadah. Gua sepedaan pakai ini ya guys, buat bikin POV sepedaan. Pakai apa? Neck mount. Cek linknya di keranjang kuning. Dan kita lanjut lagi, yuk. Tinggal lurus doang, ikutin jalur aja. We should take a photo here. Cuma satu kali ya. Wow. Yuk. Boleh dong. Ini kan parkiran sepedanya. Kita naik bis. Ini kita jalan kaki. Enggak, naik bis. Ampun, Dani anak males banget. Jalan kaki langsung lemes dia. Apa kita naik taksi aja? Naik bus lah, katanya kalau lihat-lihat. Iya, yuk. Oke, kita balikin yang bener ya, jangan di sini. Parkirin yang sesuai tempatnya nanti. Tuh, ada designated areanya, cuman sampai situ doang sih harusnya ya. Nggak apa-apa kali ya? Lebih dikit. Oke.
setelah parkir kita harus temuin barcode-nya dulu nih. Kalau enggak nanti kena ini. Tuh barcode-nya di sini. Oke, langsung disuruh scan kalau habis ngelok. $8. Gila, 51 menit. Yap, punyanya bini gua rusak, guys. Oh, udah. Berapa? $2? Hah? $2? Buset, bedanya jauh banget. Soalnya itu Istri kan gua yang- bukan yang family bike. $2 doang, 52 menit. Ini family bike, 51 menit, $8. Kita naik yang mana? Ini bukan? Sekarang kita mau ke hotel, Vibe Hotel. Hah? Emang iya? Oke. Nyobain bis double decker ya. Hop. Kita mau ke Vibe Hotel. 42 menit cuy. 138 ya. Oke. Sepeda lagi. Naik taksi kali, ntar capek kan? Iya. Ini masih 18 menit soalnya. Beli sevel dulu, Beb. Tuh, depan McD. Gitu. Emang ada sevel? On the way balik hotel tapi kayaknya perlu aqua deh. Haus. Di hotel sih sebenarnya tap waternya bisa diminum. Udah Dingin-dingin deh. lulus uji WHO katanya. Tapi kok kurang seger di leher ya kayaknya. Tetap aqua gitu loh. Nggak ada ile. Kita lagi di Somerset Road. Tuh ada McD di sana. Ada skip. Oh, yuk. Haus sekali. Where is? Kayaknya beli yang gede sekalian deh. Mama sampai ada Pokemon. Wah, surga. Yuk. Manasin sandwich, guys. Udah anget nih, Beb. Kurang apa? Sekali lagi kali ya? Masih agak dingin dikit. Ada itu suggestion-nya. Oh iya. $16. It's okay, it's okay. It's okay, no problem. Wah, panas. Iya. Iya, sarapan sevel aja ya. Beli makan malam sedikit supaya tidurnya nyenyak. Beli sandwich sama si bocil beli susu segala. $16 ya. $16. Ya kan jalan mulu di sini, kalorinya terbuang. Tapi di sini $10, 130.000 nggak ada harga dirinya. Iya. Naik dari bus stop aja. Ini ada communal space-nya guys, MyScape. Let's go home. Udah lumayan capek. Akhirnya room sweet room ya, bukan home sweet home. Selesai sudah perjalanan hari ini ya. Mencari tahu 100 Singapura dolar bisa buat apa aja dan habisnya berapa lama. Untuk durasi penghabisannya tadi kayaknya setengah hari doang ya. Dari nyampe sampai sekitar jam berapa. Oh iya kita hitung dulu ya, kita hitung expense-nya dulu guys. Nah gue breakdown dulu ya. Oke pertama kan MRT Changi ke Bugis. Ini gue hitung langsung dalam keluarga ya. Langsung satu keluarga gitu. $4. Changi ke Bugis dari airport ke kota. $4. Terus gue makan KFC sekeluarga $15. Terus gue beli SIM card $12. Terus gue naik lagi MRT Bugis ke Orchard. Itu $5. Nah dari Orchard gue lanjut naik Grab buat check-in hotel $11. Terus dari Orchard ke hotel. Nah dari hotel kita makan di mana ya? Ion Orchard.
fishball noodles ya, $15. Terus dari situ gue lanjut MRT Orchard ke Gardens by the Bay langsung $5. Beli air jajan ya $6 sama beli coklat tadi. Kemudian gue sepedaan $5 buat nonton Gardens Rhapsody itu, ngejar waktu. Baliknya gue sepedaan lagi $10 dari Gardens by the Bay sampai ke ujung Marina Bay Sands. Gue lanjut lagi naik bus dari Marina Bay Sands ke Orchard itu $4 sama nyampe di area Orchard gue belanja lagi di Sevel. Tadi kan beli sandwich, beli aqua dan lain-lain $16. Terakhir dari situ kita lanjut naik Grab Premium $12,5. Ternyata $100 tidak cukup guys untuk mengcover jalan-jalan kita sekeluarga hari ini ya. Yang terdiri dari 2 orang dewasa sama 1 anak aja. Kalau mungkin anaknya 2 bakalan lebih lagi. Lebih sedikit sih sebenarnya, $20 ya. Jadi berarti kalau $100 aja budgetnya untuk sekeluarga, kita tuh hanya bertahan sekitar setengah hari tadi sampai di kurang lebih di ini nih, balik ke Orchard. Itu aja. Nah, belanja di Sevel sama balik pulang ke hotelnya naik Grab Premium itu nggak ke-cover. Sebenarnya a whole day berarti ke-cover sih, dari pas landing sampai ke hotel ya. Kurang lebih 6-8 jam lah efektifnya. Jadi segitu aja yang bisa gue share guys. Semoga video gue ini bisa menjadi referensi buat kalian yang mungkin nanti akan pertama kali traveling bareng keluarga. Kira-kira budgetnya berapa gitu yang mesti disiapkan di luar tiket sama hotel tentunya ya. Budget harian, terus kira-kira jajan kalian bisa habis berapa sehari, terus transportasi dan lain-lain. Semoga bisa jadi referensi yang bagus lah buat kalian yang pertama kali gitu, first timer. Kalau yang udah sering sih ya silahkan sharing-sharing aja pengalaman kalian gimana. Mungkin kalian ada cara yang lebih irit lagi, yang lebih efisien lagi. Sharing-sharing aja di kolom komentar. Jadi yang nanti mau berangkat ke Singapura itu nggak terlalu skeptis atau nggak terlalu takut ya, karena kan stereotipnya orang Indonesia tuh, aduh Singapura mahal banget. Kalau menurut gue sih dengan budget yang gue habisin hari ini masih termasuk normal ya, dengan campuran antara efisien sama sedikit jalan kaki lah gitu, sedikit mengirit, nggak irit-iritan banget. Nah ini 120,5 SGD kalau kita kalikan 13.200 kurs saat ini, gue menghabiskan 1,6 juta loh hari ini. Untuk sekeluarga ya, 2 orang dewasa 1 anak kecil, yang mana kayaknya kalau di Jakarta, Tangerang nggak ini deh, nggak beda jauh gitu, karena kan kalau di hometown, di rumah kan pasti kan gue bawa mobil dan lain-lain, jadi ongkos Grab kan nggak usah dihitung. Cuman kalau kita lihat dari biaya makan, kurang lebih sama loh guys. Jadi ya kembali lagi, mahal murah tergantung ini ya, tergantung POV masing-masing. Kalau gue sih bilang masih standar lah, nggak mahal, nggak semengerikan yang orang-orang bilang. Mungkin kalau dikonversi ke rupiah sih memang mengerikan ya, berasa mahal gitu. Kursnya kan $1 aja udah 13.200. Aqua aja 1 botol gede, kalau kita kursin tadi berarti $6 ya Beb ya? Aqua botol itu ya, yang 1 liter. Aqua segini, itu kalau dikonversi ke rupiah 60.000, 720.000 Aqua. Apa ya, kalau menurut gue sih bukan Singapurnya yang mahal ya, melainkan memang kurs Indonesianya yang agak lemah. Karena dulu sebelum tembus 10.000 ke atas tuh di kisaran 8.000, 9.000 kita traveling ke Singapura ya biasa-biasa aja gitu, nggak berasa terlalu fantastis. Memang kursnya yang makin lama makin melemah gitu ya. Sama kalau kalian tahu triknya, bukan trik sih sebenarnya. Kayak tahu yang nggak semua daerah tuh fantastis banget mahalnya. Ada beberapa daerah kayak gue berapa kali nginep sama istri gue di area Geylang. Itu kan aqua segini $3 lah ya, $3,5. Dulu tuh $3,5 kali pas kurs terakhir anggaplah 10.000 lah ya. Itu 35.000.
Kalau di Jakarta segini berapa? Udah ngunyah aja ente. Lapar banget. Berapa ya? 15. Hah? Segini loh. Yang kecil aja. Galon aja segalon 16.000. Aqua. Iya, segalon. Hmm. Ini faucet yang paling 6.000. Oh iya. Masih 10 ribuan lah ya. Ya, oke lah. Berarti ya lah ini mah cuma kayak pajangan doang. Orang mah bantu mikir, dia mah boy. tiap kali masuk frame lagi ngunyah aja. Seru bener. Lapar, boy. Jadi kesimpulannya apa ya? $100 hanya cukup buat sekitar setengah hari. Dolar ini tidak ada harga diri. $100 di Singapura berasa kayak 100.000, enggak sih, 500.000 lah di Indonesia. Bertahan sekitar 6-8 jam untuk keluarga kecil kayak gue. 2 orang dewasa, 1 anak. Untuk dapat apa aja, bisa dapat 2 kali makan utama, 2 kali nyemil, sama transport aja. Oke, sekian dulu guys. Sekarang kita mau istirahat. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa lagi di besok video berikutnya. Bye-bye. Mau nggak masuk sini? Pakai handuk doang nih. Bye guys.